Hai hai hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Troop di Heaven. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Di bawah langit yang penuh dengan pasir kuning, itu membawa angin kencang yang membuat pasir kuning yang tertiup angin yang sangat cepat. Itu seperti pisau yang sangat tajam, sehingga dia memiliki daya penghancur yang kuat. Oleh karena itu, selain tulang belulang dewa asli di tempat ini, bahkan puncak gunung pun tidak mampu menahan erosi pasir kuning tersebut. Dan hanya tulang belulang dari para dewa asli ini yang dapat bertahan dalam pembatisan angin dan pasir ini dalam jangka panjang. Pada saat ini, sebuah suara siulan dengan cepat terdengar dari sapuan angin dan pasir di langit redup yang dipenuhi pasir kuning. Kemudian semua orang dapat melihat bahwa ada beberapa pelangi panjang yang mengejar sebuah sosok. Dan sosok itu sepertinya telah menemukan keberadaan Xiaoyan dan lainnya. Jadi dia berbalik arah dan langsung bergegas menuju Xiaoyan dan yang lainnya. Saudaraku, bisakah Anda membantu saya? Jika Anda bersedia, saya pasti akan membalas kebaikan Anda. Saat ini, sosok dalam pelangi panjang di kejauhan mengirimkan pesan kepada Xiaoyan dan yang lainnya. Adapun orang yang dikejar, dia adalah seorang wanita. Pada saat yang sama, di belakang wanita itu ada juga beberapa sosok dalam pelangi panjang. Mereka terus mengikuti wanita ini dari belakang. Adapun sosok wanita itu memiliki rambut berwarna merah dan mengenakan gaun ketat berwarna hitam dengan renda di pangkal kakinya, sehingga membungkus kaki panjang rampingnya yang seperti batu giok putih. Hanya saja rok panjangnya rusak dengan rambut yang acak-acakan, sehingga dia terlihat sangat malu. Namun dapat terlihat jelas ada lebih banyak permohonan di matanya, bahkan meskipun penampilan wanita ini terlalu berantakan. Tapi semua orang masih bisa melihatnya bahwa sosok wanita ini sangat cantik, baik secara lekuk tubuh maupun penampilan. Sosok wanita ini adalah keberadaan yang sangat indah. Pada saat ini, wajah Xiaoyan tampak kusam, sehingga dia bahkan tidak melihat ke arah wanita ini. Namun, kecuali Xiaoyan, semua orang memandang Zhonggu di belakang mereka tanpa sadar. Meskipun mereka semua telah berada di keabadian kaisar, seperti halnya wanita ini. Selama itu laki-laki, apapun yang terjadi, mereka pasti akan melihatnya. Apalagi saat ini, sosok wanita di dalam pelangi panjang terlihat berantakan dan penuh kehancuran, sehingga membuat semua orang merasakan rasa cinta dan kasihan. Jika Anda berani mendekat, Anda pasti akan mati. Tepat ketika semua orang hendak melihat ke arah Xiaoyan untuk melihat apakah Xiaoyan akan mengambil tindakan, namun Xiaoyan justru mengerutkan keningnya. Saat melihat wanita ini, kemudian dia berteriak dengan suara yang dalam. Senior, saya memiliki warisan penguasa istana Wundian. Jika Anda bersedia mengambil tindakan, maka saya bersedia mewariskan kepada Anda. Wanita itu berkata dengan mendesak, tapi sepertinya Xiaoyan masih menutup telinga. Senior, penguasa istana Wundian sudah mati, jadi masih perlu waktu untuk bangkit kembali. Dan saya juga tahu di mana letak seni bela diri warisan dewa asli. Wanita itu terus berbicara, yang membuat Xiaoyan tiba-tiba membeku saat mendengar ini. Kemudian dia menatap wanita itu, dan Xiaoyan segera mengangkat kepalanya. Kecuali Zhonggu, Long Biao, dan Jin Doming langsung menjarah. Bagaimanapun Jin Doming telah mengikuti Xiaoyan dari awal. Jadi semakin lama dia mengikuti Xiaoyan, dia semakin menyerah pada Xiaoyan. Saat melihat Xiaoyan bertarung lagi dan lagi, lagi pula beberapa orang telah melihat pertarungan Xiaoyan dengan mata kepala mereka sendiri. Jadi mereka tidak lagi meragukan kekuatan Xiaoyan. Lagi pula kekuatan Xiaoyan selalu tidak terduga. Bahkan sarana yang dia miliki tak ada habisnya. Meskipun saat Xiaoyan bertarung dengan Tianxun sebelumnya, Xiaoyan masih terlihat sedikit malu. Tapi semua orang merasa bahwa kekuatan tempur Xiaoyan yang sebenarnya hanyalah orang kuat di langkah ke-9 keabadian kaisar.
Jadi saat Xiaoyan bertarungan dengan Wanji, semua orang mengira bahwa Xiaoyan akan dikalahkan dan mati. Namun dalam sekejap mata, tiba-tiba kekuatan Xiaoyan meroket, sehingga dia benar-benar mengalahkan orang kuat di keabadian para dewa. Tapi jika kekuatan Xiaoyan sendiri adalah keabadian para dewa, mengapa dia menyembunyikan kekuatannya? Bahkan hal yang paling menakutkan adalah aura yang dipancarkan Xiaoyan, masih orang di keabadian kaisar. Hanya saja dalam pertarungan sebelumnya, Xiaoyan benar-benar mengalahkan orang kuat di keabadian para dewa, sehingga bagi semua orang tidak dapat menerimanya. Karena dalam situasi seperti itu, pada dasarnya tidak mungkin Xiaoyan dapat melakukannya. Bagaimanapun perbedaan antara keabadian para dewa dan sebagian kaisar memiliki perbedaan sangat mendasar. Dalam hal ranah di antara keduanya, bahkan kekuatan tempurnya juga tidak berada pada level yang sama. Oleh karena itu, siapapun yang menyaksikan pertarungan Xiaoyan satu demi satu, tidak terkecuali Zhonggu dan yang lainnya, bahkan semua orang yang melihatnya pasti akan mengagumi Xiaoyan. Karena di mata mereka, Xiaoyan adalah kebarat-baratan yang dapat bersaing dengan orang kuat yang berada di keabadian para dewa. Pada saat ini, beberapa orang mendatangi wanita itu, kemudian beberapa pelangi panjang di kejauhan juga langsung berhenti. Ketika mereka berada ratusan kaki jauhnya, mereka juga berhenti bergerak maju. Setelah ada beberapa keraguan, bahkan tidak ada konflik antara kedua belah pihak. Kemudian beberapa sosok langsung mengejar wanita itu di kejauhan melalui sisi kiri. Melihat itu, mata Xiaoyan sedikit menyipit saat melihat wanita itu mengenakan pakaian compang-camping dan segera mendatangi Xiaoyan. "Banyak terima kasih atas bantuan Anda," wanita itu berkata perlahan, namun tubuh wanita cantik itu berlumuran dengan noda darah seolah-olah dia sepertinya telah mengalami pertarungan yang sulit. "Di mana warisannya?" Xiaoyan memandang wanita itu dan berkata dengan dingin. Mendengar itu, wanita cantik itu menggigit bibir merahnya dan segera mengulurkan telapak tangannya. Kemudian di antara telapak tangannya ada gambar yang hanya seukuran telapak tangan. "Saudaraku, tempat ini sangat luas. Jika bukan karena peta yang tidak lengkap ini, maka akan sulit menemukan tempat yang Anda cari." Segera Xiaoyan mengangkat jarinya, kemudian gambar rusa itu melayang di depannya. Sebelum Xiaoyan dapat memastikan bahwa tidak ada yang salah dengan sisa gambar ini, Xiaoyan bahkan tidak menyentuhnya sama sekali. Pada saat Xiaoyan melihat gambar rusak di depannya, dia segera menemukan ada tanda misterius di atasnya. Setelah Xiaoyan melihatnya sebentar, namun Xiaoyan tidak dapat menemukan misterinya, dan dia tidak tahu apakah gambar ini benar atau salah. "Saudaraku, gambar ini tidak jelas. Saya bahkan membutuhkan waktu puluhan tahun untuk menemukan satu atau dua misteri di dalamnya. Saudaraku, jika Anda mau, saya bisa memimpin jalannya." Wanita itu membuka lebar mata indahnya, kemudian menatap Xiaoyan dengan takut-takut dan berkata dengan hati-hati, "Apakah seni bela diri warisan yang Anda bicarakan?" Jelas Xiaoyan tidak setuju, tapi terus bertanya. "Saya baru saja mendengarnya bahwa gambar tersebut sepertinya adalah senjata yang diwarisi dari garis keturunan inti klan dewa asli," jawab wanita itu. Namun saat dia berbicara, dia terus memancarkan pesona dalam setiap gerakan yang dia lakukan. Kaki panjang di bawah gaun hitam, dia tidak mengenakan sepatu, sehingga kaki gioknya bahkan lebih terbuka. Belum lagi dadanya yang menjulang yang seputih kelinci giok sedikit bergetar sehingga sulit untuk tidak menarik perhatian semua orang. Pada saat ini Long Biao memandang keindahan di depannya dengan tidak hati-hati, namun meskipun semua orang melihatnya, mereka semua seperti Xiaoyan. Meskipun ada kilatan cahaya di mata mereka, tapi sama sekali tidak ada pikiran jahat. "Oke, Anda boleh pergi. Gambar ini adalah harga yang Anda bayarkan untuk saya karena saya menyelamatkan Anda," kata Xiaoyan perlahan. Mendengar itu, wanita itu menatap Xiaoyan dengan serius.
Sepertinya dia tahu bahwa Xiaoyan tidak berniat membawanya bersamanya, sehingga tiba-tiba ekspresinya menjadi sedikit cemas. Saudaraku, saya sangat mengenal tempat ini, dan semua teman saya telah tewas dalam pertempuran. Jadi bisakah Anda membawa saya bersama Anda? Dan saya berjanji bahwa saya tidak akan menahan Anda. Lagi pula, saya dapat memahami sebagian besar gambaran sisa ini. Wanita itu terbang ke arah Xiaoyan dan berkata dengan tergesa-gesa, "Tidak dibutuhkan." Xiaoyan segera menjawab dengan dingin sehingga wanita itu menggertakkan giginya dengan mata yang memerah sehingga tampak menyedihkan. Tapi Xiaoyan masih mengabaikannya, kemudian membawa semua orang dan langsung pergi meninggalkan wanita itu sendirian di pasir kuning. Sampai setelah Xiaoyan pergi, kemarahan di mata wanita itu segera menghilang. Bahkan matanya berubah menjadi lebih jernih. Bukankah tubuh saya cukup menarik? Tapi saya tidak mengira bahwa orang itu adalah sepotong kayu, sehingga dia bahkan tidak bisa melihat keindahan seperti ini. Namun karena saya tidak bisa membangkitkan keinginannya akan perlindungannya, kalau begitu biarkan saya melindunginya. Wanita itu tiba-tiba mengubah penampilan tubuhnya dan pakaiannya, sehingga ada juga perubahan halus pada wajahnya. Bahkan warna rambut yang awalnya merah sekarang telah memudar. Mungkin jika Xiaoyan dan Xionggu melihat wanita ini sekarang, pasti sekilas dapat langsung dikenali, karena wanita ini tidak lain adalah Tuan Yuyan dari alam Dewa Iblis Suci. Setelah penampilan Yuyan berubah, dia mengenakan gaun putih dengan rambut yang diikat menjadi sanggul, dengan jepit rambut emas di atasnya. Bahkan seluruh temperamen juga telah berubah dari menyedihkan menjadi terlihat sangat manis. Sekarang dia telah menjadi wanita yang dingin dan menawan yang membuat semua orang ingin menjauhnya. Pada saat ini telapak kakinya yang putih dan lembut melangkah perlahan. Kemudian sosok Yuyan menghilang dalam sekejap. Pada saat yang sama di pasir kuning, Xiaoyan mengambil gambar sisa lagi. Kemudian dia melihat garis-garis pada gambar sisa tersebut. Dia terus mengamati gambar tersebut dari waktu ke waktu. Namun Xiaoyan masih belum menemukan rahasianya. Tapi saat Xiaoyan memasuki tempat ini, semua orang tampaknya benar-benar kehilangan arah. Hanya saja langit yang dipenuhi pasir kuning di tempat ini tiba-tiba terlihat menjadi cerah saat ini. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.